Ya, pemirsa, seorang petani ditemukan tewas bersimbah darah di daerah Pangkep, Sulawesi Selatan. Terdapat luka sayatan di tangan korban, pertama kali ditemukan tetangga korban. Warga kampung Aceh Dangen, Desa Tabo-Tabo, Kecamatan Bungoro, Pangkep, Sulawesi Selatan dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki di perkebunan ubi jala. Korban bernama Makmur pertama kali ditemukan oleh tetangga dengan kondisi bersimbah darah. Menurut warga setempat, sekitar pukul 15.30 WITA, korban ke kebunnya untuk menebang bambu. Namun bambu yang ditebangnya tersangkut sehingga korban memanjat bambu untuk memotong bagian yang tersangkut. Namun naas, bambu tersebut justru terbelah dan mengenai lengan kirinya hingga menyebabkan luka robek. Akibatnya korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Ini korban dari mana, Pak? Kalau saya tidak tahu itu Pak dari mana, cuma saya dengar dia teriak, bilang Haji, minta tolong. Iya, minta tolong. Oh, ada TTK minta tolong, Pak ya? Nah, naik ke bambu tuh. Oh, berarti Rumah, baru panggil keluarga. Dari hasil olah TKP, polisi tidak menemukan adanya indikasi kekerasan. Kasus ini kini ditangani Polsek Bungoro. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Seorang pencuri hampir menjadi bulan-bulanan masa di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Seorang polwan yang melintas langsung mengevakuasi pencuri tersebut ke kantor polisi terdekat. Seorang pria yang ditangkap warga saat hendak beraksi mencuri di kawasan Eka Sapta, Kecamatan Larantuka, Flores Timur, NTT viral di media sosial. Warga sekitar yang geram beramai-ramai mengerumuni pelaku, hampir dihakimi massa. Petugas polisi wanita yang tengah melintas langsung mengevakuasi pelaku dan mencari tahu tindak kriminal yang dilakukan pelaku. Sudah membobol pintu mobil box, sudah terbuka dan dia sudah sempat memegang tas. Tas itu saya sempat tanya di supirnya, ada uang ya sekitar 20-an begitu. 20-an apa? 20-an juta. Selanjutnya, Bribka Ayu langsung menghubungi sentra pelayanan kepolisian terpadu Flores Timur guna melaporkan kejadian tersebut. Petugas lain yang sudah tiba di TKP langsung mengamankan pelaku ke kantor Polres Flores Timur. Barang bukti berupa kunci T pun sudah diamankan petugas. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Terkait benang merah misteri kematian Brigadir Joshua, fakta yang dikumpulkan meliputi rekaman CCTV hingga keterangan saksi. Dalam rangkaian fakta terungkap bahwa Brigadir Joshua menjalani PCR bersama istri Kadif Propam nonaktif, Barada E, dan ART keluarga Ferdi Sambo di rumah pribadi Irjen Ferdi Sambo di kawasan Duren 3 yang terletak beberapa ratus meter dari TKP penembakan. Terkait PCR, Komnas HAM masih akan mengonfirmasi Kadif Propam nonaktif Irjen Ferdi Sambo karena menurut informasi ia tidak berada dalam satu rombongan bersama istri Brigadir Joshua dan Barada E. Selanjutnya, Komnas HAM mengonfirmasi Brigadir Joshua masih hidup saat menjalani PCR di rumah Irjen Ferdi Sambo. Sementara hingga saat ini Ferdi Sambo belum menyerahkan ponselnya kepada Komnas HAM untuk kepentingan penyidikan. Komnas HAM dan Polri mengungkap selama perjalanan Jakarta-Magelang tidak ditemukan adanya bukti soal penyiksaan. Sementara autopsi ulang jenazah Brigadir Joshua butuh waktu hingga 4 pekan ke depan. Kini publik tengah menanti hasil autopsi ulang jenazah Brigadir Joshua yang diyakini akan mengungkap fakta sebenarnya dari drama penembakan di rumah dinas Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Ferdi Sambo. Pesawat Batik Air rute Jakarta-Makassar ngerem mendadak saat akan take off di Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu pagi. Kejadian tersebut diduga akibat kendala teknis. Pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6236 memutuskan untuk menunda keberangkatan pada Sabtu pagi.
Menurut Corporate Communication Strategic of Batik Air, Danang Mandala, penundaan keberangkatan dikarenakan adanya indikator pada kokpit yang menunjukkan salah satu komponen pada pesawat yang perlu pengecekan. Sementara penumpang kembali ke terminal keberangkatan. Terkait hal ini, pihak Batik Air meminta maaf. Seorang wanita pengendara motor Sabtu siang ditemukan dalam kondisi pingsan di ruas Jalan Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan. Ya pemirsa, sejumlah petugas prasarana umum yang berada di sekitar lokasi langsung memberikan pertolongan pertama. Tak sadarkan diri, seorang wanita tergeletak di pinggir Jalan Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan. Sejumlah petugas prasarana umum atau PPSU yang berada di sekitar lokasi langsung mengevakuasi ibu yang pingsan ke trotoar yang lebih aman. Diketahui sebelumnya ibu ini merupakan pengendara motor yang mengalami kecelakaan tunggal. Diduga mengantuk, ibu yang mengendari motor dengan plat B3866SRC ini menabrak pembatas jalan. Nggak begitu jelas ya, taunya begitu guprak dia udah kejengkang di kanan itu. Oh, gitu. Bapak posisinya saat itu lagi ngapain, Pak? Lagi ngerjain saluran air di bawah. Oh, terus Bapak ke atas bantu? Bantu. Saya bopong bertiga taruh di kabin sini. Pasca kecelakaan, korban mengalami luka ringan di bagian kaki. Petugas pun mengantarkan korban ke rumahnya yang berada di kawasan Rasa Mala, Tebet, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lain pemirsa, karena di hari kedua ini situasi di hari kedua pengoperasian stasiun BNI City yang melayani penumpang KRL sudah dilakukan dan sudah rekan kami Yasmin Atani di sana. Halo, selamat siang rekan Yasmin, bagaimana jalannya uji coba layanan KRL di hari kedua di stasiun BNI City pada hari ini? Baik, selamat siang Pram, Arlista dan juga pemirsa. Di hari kedua stasiun BNI City melayani penumpang KRL Komuter Line. Memang suasana terkini memang belum terlihat begitu ramai. Namun ini para penumpang didominasi adalah penumpang yang hendak melakukan perjalanan menggunakan kereta api bandara. Pasalnya stasiun BNI City ini sebelumnya hanya memperbolehkan atau melayani pengguna kereta api bandara. Baru pada tanggal 30 Juli kemarin lah stasiun BNI City mulai melayani penumpang KRL Komuter Line. Dan memang saya akan coba memberikan informasi atau menggambarkan kepada pemirsa Pram dan juga Arlista bagi yang masih bingung terkait dengan akses masuk ke BNI City ini yang hendak menggunakan KRL Komuter Line. Para calon penumpang ini dapat masuk melalui lobi utama, kemudian utara maksud kami, kemudian harus berjalan kaki sekitar 100 meter untuk memasuki area stasiun. Nah, penumpang kemudian diwajibkan memindai barcode Peduli Lindungi sebelum memasuki ke area lobi stasiun, kemudian akan dipersilakan untuk naik eskalator ke lantai 1. Penumpang kemudian bisa membeli tiket di lantai 1 dan melakukan tap-in. Nah, tepat di belakang saya ini, di sisi kanan saya ini merupakan mesin tiket KRL Komuter dan juga loket KRL Komuter Line. Nah, di lantai 1 ini pula terdapat mesin tiket untuk para pengguna KRL kereta api, maksud kami kereta api bandara, dan di sini terdapat gate elektronik yang dimana ini tempat melakukan transaksi tap in tap out bagi para calon penumpang, baik itu penumpang KRL Komuter Line ataupun penumpang kereta api bandara. Nah, para penumpang nanti akan diarahkan untuk menuju ke lantai dasar karena peron 1 dan peron 2 ini terletak di lantai dasar. Bagi penumpang KRL yang akan menuju ke arah Duri, kemudian Tanah Abang, Kampung Bandan ini akan diarahkan menuju ke peron 1, sementara bagi penumpang yang hendak mengarah ke Bekasi, Manggarai, Cikarang akan diarahkan menuju ke peron 2. Dan memang adanya aturan baru ini, maksud kami aturan terkait dengan diperbolehkannya para penumpang KRL Komuter Line ini mengakses KRL Komuter Line di stasiun BNI City ini diharapkan ini dapat memudahkan para pengguna kereta api bandara yang hendak mengganti moda transportasi. Karena sebelumnya para penumpang kereta api bandara yang baru saja tiba di stasiun BNI ini harus jalan terlebih dahulu kurang lebih 200 meter menuju stasiun Sudirman. Dan selain daripada itu diharapkan ini dapat mengurai kepadatan penumpang yang seringkali terjadi di stasiun Sudirman dan juga stasiun Karet. Pram, Arlista. Baik, terima
Terima kasih banyak atas laporannya Yasmin Atania langsung dari Stasiun BNI City. Selamat bertugas kembali.